Seorang pria bernama Joey yang tidak menarik perhatian, terbangun sebagai talent rank S+, yang disebut Holy Angel Protection di hari perubahan jobnya. Lalu ia mengubah jobnya menjadi Hidden Class sebagai Paladin. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di upacara perubahan job yang dilaksanakan di Akademi Kedua Kota Lijiang pada tahun 2624, terlihat kepala Akademi Kedua Lijiang yang bernama Luo Heng berkata, di perubahan pertama akan menentukan nasib seseorang di masa depan. Kita harus mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan situasi sekarang. Jadi jangan asal memilih perubahan job. Begitu melihat job Bikter, karena job seperti summoner, mekanik, dan lainnya, mereka perlu banyak sumber daya, dan orang biasa akan sulit menanggungnya. Lalu para murid pun menanggapi perkataan kepala akademi dengan sangat antusias menantikan perubahan job mereka yang akan dipilih. Sementara itu, sang narator menceritakan sebelum terjadinya dunia saat ini. Dikatakan beberapa tahun lalu, sebuah permainan realitas virtual bernama Eternal muncul di dunia, dan pengalaman baru, sensasi bertarung yang luar biasa membuat orang-orang ketagihan, sehingga banyak orang yang bergabung ke dalam Eternal. Namun suatu hari, luas permukaan bumi bertambah ribuan kali. Lalu banyak tempat rahasia dan salinan turun, seperti binatang buas tak terhitung dan ras asing muncul. Namun tanpa diduga, Eternal ternyata bertumpang tindih dengan dunia nyata, sehingga setiap orang juga bisa meningkatkan kekuatan diri dengan naik level dan perubahan job. Lalu manusia dapat melawan binatang buas itu. Setelah itu MC kita bernama Joey, ia bergumam, dan aku Joey, setahun lalu datang ke dunia ini. Aku belum sempat menyesuaikan diri dengan identitas baru dan ibuku meninggal. Lalu tak lama kemudian adik perempuan kedua Joyun terkena penyakit aneh. Dan dokter biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berharap ke price level rendah untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu aku terpaksa menjual rumah dan meminjam uang dari semua kerabat untuk menyelamatkan nyawa adikku. Tapi ini hanya sementara. Jika masih belum ditemukan penyebabnya, Xiaoyun sewaktu-waktu bisa dapat dalam bahaya dan biaya obat semakin tinggi. Penghasilan dari pekerjaan sampinganku sudah tidak cukup. Jadi kalau ini aku harus berubah menjadi job Bikter. Aku menghasilkan uang dan membawa Xiaoyun untuk berobat ke price level lebih tinggi. Namun di lain tempat, seorang mage level 24 berkata, upacara perubahan job segera dimulai. Nanti saat kalian mendengar nomor siswa, maka berdiri di lingkaran sihir secara berurutan. Setelah itu, mage itu mengaktifkan lingkaran sihirnya dan menciptakan kekuatan angin yang cukup besar. Lalu Joey menanggapi tekanan dari mage level 24. Sialan, tekanan ini sangat kuat. Sementara itu, setelah lingkaran sihir diaktifkan, Li Xiang yang wali kelas 5 mengabsen para murid yang akan merubah jobnya. Wali kelas Li Xiang berkata, nomor 1, Zheng Cheng, dan tak butuh waktu lama Zheng Cheng memulai perubahan job. Dengan memperhatikan perubahan job Zheng Cheng, Joey bergumam, ini telah dimulai. Dan di sini ada ribuan job yang bisa dipilih untuk berubah. Tapi di upacara perubahan job hanya akan muncul 3 job yang paling cocok untuk perubahan. Dan dunia ini di mana binatang buas merajalela, makhluk jahat mengamuk, maka job Bikter yang paling berguna dan paling dihormati. Namun sebaliknya, job harian memiliki status rendah seperti yang didapatkan oleh Zheng Cheng. Dari 3 job ini hanya job mage yang memiliki potensi pengembangan terbaik. Setelah beberapa lama menunggu antrian, kini nama MC kita dipanggil. Lalu dengan langkah tegap dan percaya diri, Joey bergumam, namun sayangnya, prestasi belajar dari nilai atribut bukanlah faktor penentu perubahan job. Dan segalanya belum ditentukan. Jadi kita semua berpotensi. Sementara itu, setelah Joey menaiki lingkaran sihir, Tang Tianjun, wali kelas 6, berkata dengan sombongnya kepada Li Xiang,
Lauli, bagaimana kelas kalian? Ada berapa yang berubah menjadi job fighter? Li Xiang menanggapi, ada 16. Dengan senyum mengejek, Tianjun menimpali, kelas kami sudah punya 21 job fighter dan juga 1 job langka. Dan juga di indikator penilaian tahun ini langsung penuh. Sementara itu Li Xiang menahan kekesalan atas perkataan Tianjun. Akan tetapi mereka berdua dikejutkan atas tingkah laku Zhou Yi di atas lingkaran sihir. Lalu Tianjun berkata, kenapa ketua kelas kalian? Kenapa diam saja? Sementara itu tanpa diduga-duga, kalung yang digunakan Zhou Yi mengeluarkan cahaya. Lalu lama-kelamaan kalung itu mengeluarkan aura kuning keemasan menjadi sebuah tornado yang membumbung tinggi. Dan kejadian itu membuat layar sistem diaktifkan. Lalu layar sistem muncul. Pemuatan selesai. Sistem bantuan job terkuat telah diaktifkan. Paket pemula. Bakat S+ Holy Angel Protection. Apakah Anda ingin menerimanya? Setelah membaca layar sistem, Zhou Yi pun mengucak-ngucak matanya seakan ia tidak percaya. Lalu ia bergumam, apa ini? Sistem sungguhan. Dan kalung yang aku beli di pasar loak di kehidupan sebelumnya yang ikut denganku saat bertransmigrasi. Aku pernah menduga kalau kalung ini mungkin adalah harta karun. Namun setelah mengutak-atik sebelumnya, aku mulai menyerah. Tapi sekarang kalung ini mengaktifkan sistem dan juga memberiku hadiah besar. Ini sangat tepat waktu. Setelah itu layar sistem menunjukkan notifikasi kembali. Holy Angel Protection rank S+, afinasi cahaya meningkat secara signifikan. Semua efek skill cahaya dan Holy berlipat ganda. Lalu setelah melihat notifikasi kembali dan membacanya, Zhou Yi bergumam, di dunia ini bakat berurutan dari F hingga S. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik efek peningkatannya. Namun yang lebih penting, ada hubungan besar antara 3 profesi yang dapat dipilih dan bakat dalam upacara perubahan job. Sementara itu para murid dan wali kelas merasa terheran-heran ketika melihat Zhou Yi terdiam dan mereka menyangka Zhou Yi tidak dapat merubah jobnya. Akan tetapi keheranan mereka berubah seketika menjadi terkejut setelah cahaya kuning membumbung tinggi menembus langit dan membuat fenomena yang sangat mencengangkan. Sampai-sampai kepala akademi dan mage terkejut. Lalu kepala akademi berkata, ini adalah fenomena perubahan job. Seorang mage menanggapi, tidak, ini adalah fenomena kebangkitan bakat. Lalu tak lama kemudian dari jalur cahaya kuning turun sebuah malaikat dengan 6 sayap di punggungnya. Setelah itu malaikat itu menghampiri Zhou Yi. Lalu ia berkata, cahaya adalah keyakinan dan sumber kekuatan. Sehingga dengan dukungan keyakinan, cahaya suci akan melindungimu dan membakar semua kejahatan. Dan aku juga akan selalu melindungimu. Setelah itu malaikat itu berubah menjadi aura keemasan. Lalu aura itu langsung memasuki kening Zhou Yi dan membuat pola salib di kening Zhou Yi. Dan tak beberapa lama kemudian Zhou Yi mengeluarkan kembali auranya. Namun kini bukan malaikat yang keluar, tapi 3 hologram job di atas Zhou Yi. Sementara itu setelah melihat fenomena yang telah terjadi, murid gundul dengan tidak percaya ia berkata, apa? Mendapatkan bakat baru dalam upacara perubahan job. Keberuntungan ini melawan langit dan job ini aku belum pernah melihatnya. Sementara itu murid berambut biru sembari menarik baju Guru Li, ia berkata, sumpah Holy Angel Protection, ini adalah bakat baru Zhou Yi. Tapi Guru Li, apa lambang 3 jobnya? Hei Guru Li. Dengan tatapan serius Guru Li menanggapi, ya tunggu dulu, ini adalah hidden job. Lalu kembali ke Zhou Yi. Sembari melihat hologram jobnya, ia bergumam, mereka adalah Leg Mage, Holy Freeze, dan Paladin. Leg Mage adalah job output murni. Meskipun outputnya kuat, tetapi skill pertahanan hidupnya tidak banyak. Dikarenakan di dunia ini, di mana ras asing merajalela, maka Leg Mage akan mudah terluka dan mati. Sedangkan Holy Freeze memiliki banyak skill bertahan hidup dan juga dapat menguasai skill melawan langit seperti kebangkitan. Namun sayangnya kekuatan tempurnya sendiri terlalu buruk.
terlalu bergantung pada orang lain dan itu tidak cocok untukku. Dan ini sedangkan paladin adalah profesi serba bisa dengan kemampuan yang lengkap, dapat bertahan, menyembuhkan dan juga menyerang. Meskipun tidak ada yang istimewa, tetapi dia bakat keakraban cahaya dan ini adalah yang paling cocok untukku. Lalu tanpa pikir panjang, Joey memilih job paladin. Dan seketika hologram paladin yang tadinya membungkuk hormat, kini ia berdiri tegak dengan palu besar di pundaknya. Lalu paladin itu melancarkan gerakan serangannya sembari berkata di setiap gerakannya, rendah hati, jujur, berani, penyayang, dan bertanggung jawab melakukan hal-hal mulia dengan mengejar keadilan dan kebenaran seumur hidup. Dan inilah paladin. Setelah itu hologram itu berubah menjadi seberkas cahaya. Lalu cahaya itu mengelilingi Joey dan memasuki tubuh Joey. Dan tak lama kemudian Joey berubah menjadi sosok paladin. Kemudian layar sistem muncul. Selamat, Anda telah berubah profesi menjadi paladin. Selamat atas perubahan job Anda menjadi paladin level 10. Mendapatkan kemampuan Pure White Blade Slow, Healing Weapon Blessing, dan mendapatkan poin atribut tambahan yang belum dialokasikan 10 poin. Setelah melakukan perubahan job, Joey kini dikerumuni teman-temannya. Lalu mereka berkata, ketua kelas kerja bagus. Namun kerumunan itu dibubarkan ketika Guru Lee datang sembari berkata, jangan berkumpul di sini, bubar sana. Setelah itu dengan mata berbinar-binar, Guru Lee berkata ke Joey, Joey, kau hebat, kau bisa pulang dan istirahat hari ini, dan besok datanglah ke kantor kepala sekolah. Sementara itu Joey dengan terheran-heran ia bergumam, Guru, kau kelihatan agak menyeramkan. Setelah itu Shin pun beralih di kamar Joey. Terlihat Joey sedang melihat layar sistemnya. Lalu ia berkata, setelah ganti job, aku mendapatkan banyak poin atribut dan masih ada poin atribut tambahan yang belum dialokasikan. Jadi utamakan dulu strength, terus durability, dan aku juga butuh cukup daya serang untuk membunuh beast secara lebih efisien. Setelah menambahkan poin statnya, kini poin stat Joey bertambah dengan strength 26 poin, durability 20 poin, agility 18 poin, intelligence 16 poin. Dan efek perubahan kini aura Joey memancarkan aura yang cukup besar. Lalu ia berkata, aku bisa merasakan energi di badanku mendidih. Ini pasti perubahan yang dibawa oleh poin atribut dan ini rasanya menyegarkan. Lalu layar sistem muncul, mendeteksi alokasi poin atribut pertama oleh pemegang job, mengaktifkan misi paladin. Dan misi tersebut menerangkan, tantangan paladin, selesaikan misi harian untuk pertama kalinya, dan pilih 2 dari hadiah berikut. Hadiah 1, dapatkan 10 poin atribut tambahan. Hadiah kedua, dapatkan kemampuan paladin. Hadiah ketiga, dapatkan equipment paladin acak. Setelah melihat questnya dengan antusias, Joey berkata, jadi ini cara mendapatkan hadiah, dengan menyelesaikan misi. Dan hadiahnya cukup besar. Tentu saja aku harus terima. Setelah itu layar sistem muncul setelah Joey menerima questnya. Mencocokkan lapangan uji coba acak yang sesuai dengan level. Pencocokan berhasil. Bunuh Gulabi. Tolong melakukan dengan serius uji coba ini. Jika Anda mati di uji coba, Anda juga bakal mati di dunia nyata. Dan tak lama kemudian Joey pun dipindahkan di sebuah tambang. Lalu ia berkata, sembari melihat sekelilingnya. Sementara itu sesosok monster akan menyerang. Ah, benar juga, di buku pelajaran diajarkan kalau Gulabi biasanya tinggal di tambang. Meskipun mereka bukan bis pemakan daging, mereka jadi haus darah dan ganas jika melihat manusia. Namun setelah itu Joey menyadari di arah belakangnya ada Gulabi yang akan menyerang. Lalu Joey pun dapat menghindari serangan itu sembari melangkah mundur. Lalu ia berkata, ini pertama kali aku berhadapan dengan beast. Akan ku coba membunuhnya tanpa pakai skill. Lalu Joey pun langsung melompati Gulabi itu dengan melewatinya. Ah, badanku jadi lebih lentur dan lompatanku juga semakin tinggi. Ini karena aku meningkatkan atribut 4 dimensi.
Akan tetapi Gulabi tak tinggal diam. Setelah ia melihat Zhou Yi telah mendarat di tanah, Gulabi itu langsung menyerang kembali Zhou Yi. Namun Zhou Yi dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu di saat ia menghindari serangan Gulabi, Zhou Yi berkata, "Ah, ini sangat lambat sekali, aku bisa melihat jalur gerakannya." Tetapi tanpa Zhou Yi sadari, serangan Gulabi bukan hanya terdapat pada cakarnya saja, tetapi ekornya pun dapat menjadi alat penyerangannya. Dan sleb, ekor Gulabi menyerang Zhou Yi dan itu membuat Zhou Yi membentur dinding. Lalu setelah ekor Gulabi dicabut, tercipta lubang luka dari perut Zhou Yi dan mengeluarkan cairan merah di perutnya. Lalu sembari menyembuhkan lukanya, Zhou Yi berkata, "Ah, ini sakitnya. Tidak peduli seberapa banyak aku latihan di sekolah, ini akan berbeda jika berhadapan langsung dengan bisnya." Setelah selesai menyembuhkan lukanya, dengan tatapan marahnya dan aura kuning keluar dari tubuhnya, Zhou Yi berkata, "Walaupun hanya bis level rendah, aku tidak boleh meremehkannya. Jadi sekarang giliranku." Lalu Zhou Yi dengan Pure White Blade level 1 kelas C menyerang Gulabi, dan pada saat serangan itu mengenai Gulabi, itu meningkatkan efek stun kepada Gulabi. Lalu tanpa tinggal diam, Zhou Yi langsung menerjang maju dan mengaktifkan kembali skill Tiger Attack level 4 kelas D, dan itu menyebabkan kerusakan serangan berulang kali kepada musuh yang ditabrak saat berlari. Lalu Gulabi itu terhempas sampai menabrak tembok hingga rusak. Lalu dengan aura tinju di tangannya, Zhou Yi berkata sebelum menyerang bertubi-tubi Gulabi, "Come on baby, ura 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 ura." Di saat tinjuan terakhirnya sampai Gulabi mati, layar sistem muncul. Membunuh Gulabi menyelesaikan ujian nilai A. Silakan pilih hadiahnya. Hadiah pertama, dapatkan 10 poin atribut tambahan. Hadiah kedua, dapatkan skill Paladin. Hadiah ketiga, dapatkan equipment Paladin acak. Setelah selesai membunuh Gulabi, Zhou Yi berkata, "Poin atribut dan poin kemampuan adalah sumber kekuatan bagi para profesional. Aku tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kemampuan. Poin atribut bebas adalah pilihan terbaik. Senjata yang cocok juga akan sangat membantu untuk ujian selanjutnya. Untungnya, sistem akan memberiku senjata. Kalau tidak, aku tidak akan mampu membeli senjata dengan keuanganku yang sekarang. Jadi aku pilih atribut dan equipment acak." Setelah memilih hadiahnya, layar sistem muncul, mendapatkan hadiah 10 poin. Atribut bebas, mendapatkan hadiah 1 pedang, 1 tangan sederhana. Lalu Zhou Yi keluar dari tempat ujian setelah menyelesaikan questnya. Dan tak lama kemudian notifikasi pesan masuk ke handphone Zhou Yi. Dan pesan itu berasal dari rumah sakit dan menyuruh Zhou Yi pergi ke rumah sakit. Setelah itu Xin pun beralih di rumah sakit. Terlihat seorang pasien sedang melihat berita tentang upacara perubahan job yang memicu mukjizat turunnya malaikat suci, dan kemudian mengubah jobnya menjadi hidden job sebagai paladin. Dan job itu menjadi satu-satunya dari 50 terakhir di kota Lijiang sampai wali kota menghargai job itu. Namun tiba-tiba pasien itu mematikan TV-nya ketika seorang kepala suster masuk dan memanggil dirinya dengan sangat marah. Lalu kepala suster berkata, "Zhou Yun, kamu harus membayar biaya pengobatan hari ini sebesar 10.000. Zhou Yun atau adiknya Zhou Yi, ia menanggapi, "Apa? 10.000? Kok bisa? Ini mahal sekali. Sebelumnya hanya 5.000. Apa ini tidak salah? Dan juga kakakku harus bekerja 3 pekerjaan sebulan untuk mendapatkan 5.000. Jadi dari mana kami bisa dapat uangnya?" Dengan masih marah, kepala suster menanggapi, "Kamu sudah pakai banyak obat bulan ini, baik penekanan maupun penstabilan. Kamu minta seorang fresh sekali dan kamu kambuh 3 kali di tengah malam dan membuat semua suster sibuk mengurus kamu." Namun di saat suster itu mengamuk, tiba-tiba seorang pria menepuk pundak kepala suster sembari berkata, "Nona suster, saya samar-samar dengar Anda menghina pasien. Ternyata mulutmu tajam sekali. Saya tidak tahu jika Anda di kantor direktur apa masih bisa berbicara seperti itu tadi." Sembari meninggalkan Zhou Yun dengan masih marah, kepala suster berkata, "Zhou Yun,
kau harus membayar biaya pengobatan hari ini. Sementara itu, setelah kepala suster pergi, Joyun berkata kepada pria itu, "Maaf, Anda siapa?" Lalu ia bergumam, "Apa dia datang untuk menagih hutang?" Lalu sembari menyodorkan kartu namanya, pria itu menanggapi, "Apa Anda Nona Joyun? Aku adalah teman kakakmu." Setelah itu scene pun berakhir. Jika kalian suka konten ini, Mimin harap di like dan di subscribe agar Mimin lebih semangat membuat video lainnya. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.